اسمعوا إذاعة شعار التوحيد أجيه 96.1 FM لانتشار علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh yang dirahmati oleh Allah, yang baik bisa mendengarkan melalui frekuensi 96,1 FM ataupun melalui streaming Radio Syiar Tauhid. Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam program interaktif kita pada malam hari ini, insyaallah akan diisi oleh Al-Ustaz Abu Rifki hafidhahullah ta'ala dengan tema Cintailah Saudaramu Sesama Muslim. Alhamdulillah, Al-Ustaz Abu Rifki, beliau sudah berada di studio Radio Syiar Tauhid Aceh. Terlebih dahulu kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM yang dirahmati oleh Allah, untuk menghemat waktu kita akan mempersilakan Al-Ustaz Abu Rifki untuk menyampaikan materinya kepada kita. Tafadhol Ustaz. Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa qala rabbuna jalla wa ala fi Qur'anihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa gerahmati kitanya ban mendum dan dicurahkan kepada kitanya berbagai macam barakah, sehingga dengan barakah ataupun nikmat yang dilimpahkan kepada kitanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kitanya dapat terpergunakan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kitanya pada perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kitanya. Kaum muslimin, urang syiklong serta adun-adun long dan adik-adik long yang setia mendengar siaran daripada Radio Syiar Tauhid Aceh Sikurung 26,1, mudah-mudahan bergebi barakah kepada kitanya ban mendum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berlimpahkan rahmat, menancit bercurahkan nikmat kepada kitanya ban mendum atih watai yang ka meluangkan
untuk mendengar siaran yang disiarkan oleh Radio Syiar Tauhid Sikurung 6,1 karena menjadi komitmen daripada Radio Syiar Tauhid Aceh adalah untuk menyiarkan kajian-kajian yang bersumber dari Al-Quran, menansyid dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dua bohnya merupakan sumber bagi kita di dalam mempelajari agama, yaitu agama kita agama Islam. Dan selain daripada sumber daripada Al-Quran ataupun Al-Hadis, nyawa betatupa ditanya adalah merupakan was-was ataupun bisikan-bisikan daripada syaitan. Dan ucapannya yang diucapkan li sidra imum yang besar, di sidra imum yang faqih, dan li sidra imum yang ditanya sangat mencintainya, yaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nukun li Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala fihi haddasana, atau kama qala rahimahullahu ta'ala. Yang nukun ilmu adalah pua-pua mantang yang bersumber dari Al-Quran, dari Al-Kitab, yaitu Al-Kitab Al-Quran yang di hadapan kitanya sebanyak 50 juz, yang surat berjumlah 114 surat. Maka yang dikatakan dengan ilmu adalah yang funtat adalah yang bersumber dari Al-Quran, yaitu Al-Kitab. Menansyid yang dikatakan ilmu adalah yang padanya terdapat qala haddasana, yaitu Al-Hadis. Karena memang kaum muslimin yang tengah mendengar Radio Syiar Tauhid Aceh, bahawa saja hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama, baik Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim ataupun Musnad Imam Ahmad ataupun kitab-kitab Al-Imam Syafi'i sendiri, maka senantiasa ditulis di dalam kitabnya adalah dengan rantaian-rantaian para perawi, untuk menunjukkan kepada kita bahawa saja hadis yang gatnyan rawi, yang gatnyan sampaikan kitanya adalah betul-betul nasumber yang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nyokuh dua boh pondasi yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, sidara urang yang ingin mengamalkan ilmu, maka hendaklah urangnya wajib untuk mengambil dari Al-Quran ataupun Al-Hadis. Dan dilanjutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa ma siwahuma waswasus syayatin. Dan selain daripada Al-Quran ataupun Al-Hadis, nyo adalah bisikan-bisikan daripada syaitan. Nyo yang gekun li Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang nama beliau adalah Muhammad bin Idris. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan apa yang diucapkan li Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, nyo adalah sesuai dengan yang kali disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam nekun, taraktu fikum amrain, kali leng tinggalkan kepada awak adrau dua buah perkara, in tamassaktum bihima, maka apabila awak adrau berpegang teguh dengan dua perkaranya, lan tadhillu abadan, niscaya awak adrau tidak akan tersesat selama-lamanya. Apabila kitanya berpegang teguh dengan dua buah perkara yang kali ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka nukun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah awak adrau tidak akan tersesat selama-lamanya, baik di dunia maupun di akhirah. Dan apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hana mubi'u pun nasalah, hana jiat mubi'u pun tanya ragukan. Karena apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan kepada kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam bahawa saja Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah berucap hanalah gepegah sabah-sabah ucapan ataupun sabah-sabah permasalahan berdasarkan hawa nafsu gatnya hana, melainkan yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ban mandumnya adalah wahyu yang terus dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Maka yang dua buah perkaranya adalah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kitabullah wa sunnati, yaitu kitabullah Al-Quran, dan sunnahku, yaitu sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu urang syiklong yang mantang setia mendengar Radio Syiar Tauhid, maka marilah
getanya di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, getanya contoh terhadap imam-imam getanya, dan sebagaimana yang kali getanya sebutkan ucapan daripada sidra imam, yaitu al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Radio Syiar Tauhid senantiasa berkomitmen untuk menyampaikan ataupun menyiarkan isi-isi kajian seluruhnya bersumber dari Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala gemuliakan dan gerahmati getanya bermandum, dan marilah senantiasa getanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan. Demikian pula curahan nikmat yang kagebi kepada getanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nibak malamnya ataupun nibak kesempatannya Allah Subhanahu wa taala nabi kepada diri long tuan untuk bisa menyampaikan beberapa ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang long sampaikannya dari ayat Allah ataupun dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beri manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada diri ulung tuan dan juga kepada kaum muslimin yang senantiasa mendengar daripada Radio Syiar Tauhid Aceh. Dan insya-Allah nibak malamnya kitanya akan tersebutkan padumbah ayat yang berkaitan dengan anjuran ataupun tuntunan daripada agama kitanya untuk mencintai sesama muslim. Menancit insya-Allah kita akan tanya sebutkan beberapa hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kitanya untuk tanya saling mencintai sesama kaum muslimin. Saudara long bermandum pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh, dan di antara perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kitanya kaum muslimin adalah untuk kitanya saling mencintai sesama kaum muslimin. Dan kecintaan sesama kaum musliminnya adalah hendak kitanya bangun dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan kecintaan yang kitanya bangun di atas keislaman nyaw adalah sungguh sangat raya kemuliaan jih, karena berbeda dengan kecintaan yang kitanya bangun di atas harta ataupun kecintaan yang kitanya bangun di atas ketampanan ataupun di atas kecantikan. Kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala gepu mulia kitanya bermandum. Kecintaan yang kitanya bangun di atas keislaman, maka disidih tidaklah kitanya tak beda-bedakan pekeh urang jih berkulit hitam ataupun urang jih hidup di dalam kefakiran ataupun urang jih berada di tengah-tengah masyarakat dalam keadaan dia tidak memiliki peranan di dalam masyarakat. Menancit kecintaan yang tanya bangun di atas dasar keislaman, nyau tidaklah membedakan suku. Karena ketika saudara orang Islam, walaupun kulit gatnya hana sama dengan kulit getanya, mungkin kulit getanya boleh bacut atau bahasa yang lain plion bacut, maka hana tak kurangi kecintaan getanya kepada saudara getanya yang memiliki kulit yang mungkin kurang daripada getanya. Menancit kemungkinan di mata manusia suku getanya adalah lebih tinggi ataupun lebih dihormati, maka apabila kecintaan yang kitanya bangun di atas keislamannya pun tidak akan membedakan kepada diri kitanya. Menancit peke orangnya na kedudukan ataupun kaya ataupun gasin, nyau hana tak beda-bedakan apabila kecintaannya kitanya bangun di atas keislaman. Maka oleh sebab itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, nyau kecintaan yang lagi nyokuh yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan yang tidak membedakan kepada suku ataupun kulit ataupun kekayaan, nyokuh yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nyokuh yang menjadi ciri daripada ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Fat ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakul Allah Subhanahu wa taala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nakul Allah Subhanahu wa taala
Muhammad merupakan adalah sidrau daripada utusan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyidda'u 'alal kuffar, mereka sangat keras kepada orang-orang yang kafir, yang tidak mau, yang hanggetim, tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Terhadap orang-orang yang hanggetim beriman kepada apa yang gemeli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terhadap orang-orang yang mengingkari, yang enggan untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul dan pemantang yang datang dari Allah dan dari Rasul, maka terhadap orangnya Nabi kita yang Nabi Muhammad menansyid orang-orang yang bersama dengan Nabi kita yang Nabi Muhammad, iaitu para sahabat, nyan adalah sangat gebenci terhadap orang-orang yang tidak mau menerima keislaman. Menansyid ciri mereka adalah nekun Allah ruhama'u bainahum, akan tetapi mereka saling berkasih sayang di antara mereka. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menansyid sahabat-sahabat gadnyan, bekah Abu Bakar ataupun Umar ataupun Utsman ataupun Ali dan sahabat-sahabat yang lain, nyan ban mandum adalah sangat berkasih sayang kepada mereka. Nyau di antara ciri yang bak diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebabnya, apabila kita nyau tak mengaku drawatuh sebagai umat Nabi Muhammad, apabila kita nyau tak mengaku drawatuh cinta kepada Nabi Muhammad, maka marilah kita nyau ikuti, kita nyau cok apa yang menjadi ciri daripada ciri Nabi kita yaitu Nabi Muhammad. Karena memang Nabi Muhammad adalah sebagai contoh tauladan bagi kita nyau. Sehingga ketika kita nyau tajadikan Nabi Muhammad sebagai contoh teladan bagi kita nyau, maka tajadikan beliau dalam seluruh perkara, dalam seluruh permasalahan, baik di dalam muamalah kita nyau sesama kita nyau kaum muslimin, maka Nabi kita nyau adalah sungguh sangat kasih sayang. Beliau sangat berlemah lembut kepada kaum muslimin. Beliau hanya bedakan pekeh muslim yang gasian ataupun kaya, pekeh muslim yang tari ataupun hana, pekeh muslim yang na kedudukan ataupun hana. Maka kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap kepada orang-orang mukmin ataupun kepada orang-orang muslim. Maka Allah nekun kepada nekun di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh kana bak Rasul sallallahu alaihi wasallam contoh ataupun suri tauladan yang gad kepada awak adraukeh bagi orang-orang yang berharap, yang galak, yang nak keinginan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita nyau tak mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mari kita nyau jadikan Nabi kita nyau Nabi Muhammad sebagai contoh dan qudwah kita nyau di dalam kehidupan sehari-hari kita nyau. Kaum muslimin, saudara lungban mendum yang mantang setia mendengar daripada radio Syiar Tauhid Aceh 96,1, maka marilah kita nyau jadikan ayat-ayat Allah dan kita jadikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Dan menansyid yang perlu kita perhatikan kaum muslimin wal muslimat, bahawa saja Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalian disebutkan di dalam hadis, dan hadisnya adalah disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Riyadhus Salihin. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau adalah salah seorang imam yang bermadhab Syafi'i. Maka disebut hadis di dalam Riyadhus Salihin pada bab At-Taubah. Di dalam potongan hadis tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam nekun al-mar'u ma'aman ahabba. Sidara urangnya akan dikumpul oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang dicintai. Maka hati-hati wahai kaum muslimin, urang syilong ban mandum serta adun-adun long dan adau-adau long, berhati-hati tat getanyau apabila kecintaan getanyau tabri kepada orang-orang yang kan daripada orang Islam, tabri kecintaan getanyau kepada orang-orang yang menghina Islam,
Hati-hati getanyau apabila tabri kecintaan getanyau kepada orang-orang yang mencaci maki Nabi getanyau Nabi Muhammad. Dan hati-hati getanyau apabila kecintaan getanyau tabi kepada orang-orang yang menindas daripada kaum muslimin, seperti yang tengah terjadi pada saatnya kaum muslimin dari Rohingya, yang untuk saatnya kurang lebih dua minggu yang kaulika terdampar di bumi selama Mekah, iaitu di Aceh, tepat di Langsa, di Kuala Langsa dan di Bayan, Menanshid di Aceh Utara, di Luk Sukun, di Kecamatan Lapang, di Desa Kuala Cangkoi. Dum awaknyan terdampar di Sidih, terkatung-katung di laut berbulan-bulan. Le yang meninggal disebabkan karena hana makanan. Le yang meninggal disebabkan karena ditindas oleh orang-orang yang membenci kepada orang Islam. Maka berhati-hati getanyau apabila getanyau tabi kecintaan getanyau kepada orang-orang yang menghina Islam. Na'udzubillah. Sebagaimana yang nikun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, getanyau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang getanyau cintai. Maka apabila kecintaan getanyau tanyau bi kepada kaum muslimin, tanyau bi kepada saudara getanyau yang seiman, yang dan seagama, maka mudah-mudahan dan getanyau harap tanyau akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah tempat kembali daripada orang-orang muslim, daripada orang-orang Islam, kecuali adalah al-jannah, adalah syurga yang di dalamnya terdapat kenikmatan, dan kenikmatan di dalam syurganya adalah hana terbayang mubiuk pun, dan hana tom tak dengar kiban kenikmatan dalam syurganya, dan hana tom takalan dengan mata getanya. Nyokuh yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenikmatan syurga, ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi kenikmatan syurganya hana tom takalan dengan mata getanya kiban nikmat syurga, dan hana tom tak dengar pakiban kenikmatan syurga dengan puyung-puyung getanya, dan tidak pernah terbetik ataupun terbayangkan pakiban indah syurganya. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pendengar radio Syiar Tauhid Aceh, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat dan Rasul di dalam banyak hadis senantiasa mengajak getanya untuk getanya tercinta kepada saudara getanya kaum muslimin. Namun sungguh sangat disayangkan apabila kecintaan getanya kepada saudara getanya kaum muslimin gadah daripada getanya, hana lam ati getanya, hana lam dada getanya, maka na'udzubillah, berarti getanya kata sia-siakan, kata tinggalkan. Menanshid berarti getanya hanali tak contoh, hanali tak jadikan contoh bak diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih getanya sangat sayangkan lam apabila tercela saudara getanya yang muslim. Lebih-lebih lam apabila tersakiti padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam kali henukun di dalam sebuah hadis. Nyan hadisnya adalah datang daripada salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau adalah merupakan salah seorang sahabat Rasul yang memiliki kemuliaan yang mungkin kita sebutkan bak pertemuan kita pada kesempatannya, karena sungguh sangat ada kemuliaan yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud. Maka di antara dia adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu ketika buah putih daripada Abdullah bin Mas'ud tersingkap dan dikalan oleh sahabat-sahabat yang lain. Maka sahabat-sahabat yang lainnya watai nekalan putih Abdullah bin Mas'ud nekim. Pakan nekim karena buah putih Abdullah bin Mas'udnya pijut, ubud. Maka nekim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahawa sajih buah putih Abdullah bin Mas'udnya watai di urau akhirat di atas timbangan Allah Subhanahu wa taala lebih gehan daripada gunung Uhud. Nyokuh di antara kemuliaan yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud. Maka beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nukulli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela, caci maki saudara kita yang muslim, makanya adalah kefasikan. Buat yang fasik, dan apabila kita yang bunuh ataupun tapoh saudara kita yang muslimnya adalah merupakan kekufuran. Maka oleh sebabnya saudara Lungban Mandum yang mentang setia mendengar radio Syiar Tauhid,
hendak jih getanya berhati-hati, hendak jih getanya ya terhadap azab Allah Subhanahu wa taala karena tercela saudara getanya yang muslim. Padahal getanya diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Nabi getanya untuk getanya saling berkasih sayang sesama getanya kepada saudara getanya yang seiman dan seagama. Sehingga disidih pun Rasul sallallahu alaihi wasallam nukun di dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat yang mulia yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik nyau adalah merupakan salah sirau sahabat Rasul yang memiliki umur yang panjang. Menancit Anas bin Malik nyau adalah salah sirau sahabat Rasul yang memiliki banyak anak ataupun le anak miat gatnyan. Dan Anas bin Malik adalah salah sirau sahabat Rasul yang meninggal pada akhir-akhir daripada periode sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan menancit Anas bin Malik adalah salah sirau daripada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menemani dan membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, maka ibu beliau mak gatnyan Ummu Sulaim emban getepe Rasul sallallahu alaihi wasallam katruh Madinah, maka digatnyan pun gejak gemai Anas bin Malik. Wahai Rasulullah, lung nyau yang na adalah anak lung yang watenyan Ummu Anas ibni Malik kurang lebih 10 tahun. Maka nicok kerau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai pembantu yang bisa membantu draw di dalam tugas draw sehari-hari. Sehingga Anas ibni Malik radhiyallahu an sangat mengetahui pakiban kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka nekun li Rasul sallallahu alaihi wasallam nekun li Anas ibni Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. Maka yang syahid di dalam hadisnya adalah na heboh perkara. Apabila heboh perkaranya na bak diri sida orang yang beriman, maka sungguh urangnya akan mendapatkan manisnya beriman, manisnya keimanan. Maka salah sabuh jih adalah nekun li Rasul sallallahu alaihi wasallam sidara urang tidaklah jih dicintai kepada sidara urang melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta getanya karena Allah adalah cinta yang terbangun di atas agama. Jadi tak cintai saudara getanya karena seagama. Sehingga apabila getanya cinta kepada saudara getanya, maka getanya senantiasa apa yang getanya cintai pada diri getanya, maka menancit yang getanya cinta bak saudara getanya. Apabila getanya tak inginkan menjadi daripada penduduk syurga, menancit yang harus na bak diri getanya keinginan supaya saudara getanya pun buruh ke dalam syurga. Maka apabila na yang lagengan bak diri getanya, sungguh akan tayo dapati manisnya keimanan yang na di dalam dada getanya. Sehingga apabila saudara getanya terjatuh ke dalam kesalahan, getanya hoi, getanya beri nasihat, baik sampai terus menerus di dalam kesalahannya. Karena apabila saudara urang terus menerus di dalam kesalahannya, na'udzubillah akan menjadi daripada penduduk an-nar, penduduk neraka. Maka akanlah dinamakan cinta. Apabila getanya takalan saudara getanya yang muslim dipubut kesalahan, tabi nasihat hana mangat tabi oman tu menyakubi nasihat tepeh menyakubi nasihat bengih di kelung kamu nau kamu di nyaukan cinta yang laganya. Karena apa kan? Karena kesalahan saudara getanya nyau akan menjerumuskan jih ke dalam neraka. Kesalahan saudara getanya akan menjerumuskan saudara getanya akan menjerumuskan gatnyan ke dalam neraka. Maka harus nabak diri getanya kecintaan getanya. Maka bentuk kecintaan getanya adalah tabi nasihat kepada urangnya, menancit terhadap kesalahan saudara getanya yang ka meninggal. Mungkin di antara getanya ataupun di antara saudara getanya yang mungkin di masa udip gatnyan dalam keadaan gatnyan gebi nasihat, geajarkan ilmu agama kepada getanya, yang namanya manusia tentu saja hana terluput daripada kesalahan. Terkadang kesalahan-kesalahan yang getnyan sampaikan kepada getanya. Namun wate saatnya getanya hana tetepenyan adalah sabuh kesalahan. Namun getanya tepe kesalahannya adalah di kemudian hari.
dalam keadaan gatnyan ka meninggai ka tinggai getanyo, maka bentuk kecintaan getanyo kepada gatnyan adalah tak ingatkan kaum muslimin, tak ingatkan saudara-saudara getanyo bahawa apa yang gatnyan pegah berojih dalam masalahnya adalah keliru. Karena yang betul adalah laganyo-laganyo berdasarkan ayat Allah, berdasarkan hadis. Karena bisa jadi saudara getanyo berojih dimat hadisnya ternyata hadis yang lumah. Ataupun bisa saja gumat dalam hadis ternyata hadisnya ka dimansuh, sehingga tabi nasihat. Dengan tabi nasihat akan terselamatkan saudara getanyo di dalam kesalahan, sehingga urung-urung lain pun hana diikuti kesalahan yang dilakukan oleh saudara getanyo. Nyok yang dikatakan cinta kepada saudara getanyo. Kaum muslimin pendengar radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala meneberi kepada getanyo barakah. Menansyid yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam nekun, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Na 7 buah golongan nekun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana ba'watanya hana naungan kecuali naungan dari Allah. Maka di antara jih adalah nekun Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu dua urun yang saling mencintai karena Allah, yang saling kasih sayang karena Allah, gatnyan berkumpul dikarenakan Allah, gatnyan berpisah pun dikarenakan Allah. Nyokeh kecintaan yang getanyo bangun di atas agama, nyokeh kecintaan yang getanyo bangun terhadap sesama kaum muslimin. Maka oleh sebabnya saudara lung yang manteng setia mendengar radio Syiar Tauhid Aceh, hendaklah getanyo terperhatikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena nyangkeh sebagai pedoman bagi getanyo di dalam kehidupan getanyo. Baiklah sampai getanyo menjadi urung-urung yang mencela daripada saudara getanyo kaum muslim. No kumantang yang dapat lung tuan sampaikan di bak kesempatan malamnya. Mudah-mudahan apa yang kali getanyo sebutkan dari ayat Allah ataupun hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bergebi oleh Allah Subhanahu wa taala balasan serta ganjaran yang ganjarannya adalah sebagai modal bagi getanyo diurau getanyo menghadap Allah Subhanahu wa taala. Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam.